saya pernah makan itu sehari cuma Rp5.000 pas saya kuliah. Jadi saya beli makan 5.000 nasi kuning, itu saya makan pagi sore. Itu benar-benar beberapa kali terjadi. Itu demi saya bisa beli jangkrik buat geko-geko saya. Untuk menuju genetik bagus itu butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Artinya pertama pikiran ya, dari pikiran kita harus punya strategi. Oh ini gimana ya biar bisa bagus. Itu setiap peternak punya strategi sendiri-sendiri. Saya pun punya strategi yang mungkin peternak lain nggak punya dan nggak bisa juga mungkin diaplikasikan di peternak lain. Saya Bogi Sanjaya, jenis usaha peternakan hewan peliharaan, khususnya reptil. Kita ada di sisi barat Jogja, daerah Gamping, Sleman. Saya dari sebelum lulus sudah menekuni belajar ternak gecko ya. Spesiesnya itu Eubleparis macularis. Teman-teman bisa sebut gecko biasanya, tapi sebenarnya gecko sendiri itu banyak banget ya. Nah, tapi yang saya tangkar ini yang spesies yang saya sebut tadi, atau umumnya disebut leopard gecko kalau di luar negeri. Leopard gecko ini reptil dari daerah Pakistan. Di Indonesia mungkin udah sekitar mulai dari tahun 2000-an. Nah, saya mulai terjun ke dunia ini 2015, jadi udah banyak variasi untuk warna, untuk motif. Saya dulu kuliah di UGM, saya jurusan teknik mesin. Sebenarnya dulu kuliah emang saya tuh masuk kuliah milih kan ikut dari SMA, ikut semacam SNMPTN gitu ya. Terus saya milih pilihan pertama teknik mesin, pilihan kedua kedokteran hewan, karena tingkatan lebih tinggi yang teknik mesin. Ternyata saya keterima yang teknik mesin. Jadi karena kalau milih kan harus dari yang tinggi ke rendah. Nah itu yang teknik mesin keterima, yang terus ya udah mau nggak mau kuliah teknik mesin. Dan sebenarnya saya masih suka hewan, dan pas kuliah itu saya pelihara hewan. Nah hewan yang cocok dipelihara di kos itu gecko ini. Jadi dari 1 terus sampai sekarang udah sampai 3.000-an ekor. Itu dari nol, emang dari nol. Tapi ya saya pas mau lulus juga agak galau mau ke jalur yang mana nih. Tapi kebetulan saya ada semacam guru di bidang bisnis, terus saya diarahkan untuk lebih ke ya udah usaha aja, biar apa ya, karena dirasa itu passion saya dan hati saya di bidang saya yang saya tekuni ini. Ya udah akhirnya memutusin saya nggak kerja, saya benar-benar dari lulus langsung fokus ternak ini. Ya saat itu omset belum oke lah, sekitar ya waktu itu sekitar 5 jutaan gitu. Sebenarnya kalau untuk dibanding gaji ya masih ya kacek dikit lah, tapi semakin kesini saya benar-benar pengen tanggung jawab dan akhirnya ya paling nggak bisa buka lapangan pekerjaan. Itu yang suatu hal yang benar-benar saya syukuri. Ya prinsip yang saya pegang, pastinya saya punya mimpi yang besar pertama untuk bisa buka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan sebagus-bagusnya. Besar itu artinya banyak orang, dan bagus artinya saya bisa bahagiain orang yang kerja di tempat saya. Itu yang pengen saya ini sih. Selain itu juga tentunya tanggung jawab sama keluarga ya, karena kita ya emang laki-laki harus cari nafkah, jadi itu yang saya pegang juga. Dulu itu sebenarnya saya cuma ngumpulin uang jajan sih. Dulu saya SMA itu beli gecko 1 ekor harga 75.000 saya ingat. Itu geckonya sebenarnya masih ada kemarin, tapi baru tahun ini juga itu meninggal geckonya. 75.000 saya beli 1 ekor, terus saya beli 3 ekor betina itu seharga 200.000-an lah, jadi sekitar 275 kalau mau dibilang. Nah dari 4 ekor ini saya ternakin, terus jadi lumayan banyak. Tapi tentunya dengan ya jual beli ya, kita sambil jalan, dan misalnya butuh genetik ini saya harus beli dan sebagainya. Karena suatu saat itu saya berani bilang ke ibu saya, ke orang tua saya pengen beli gecko harga yang cukup mahal. Saat itu harganya 6 juta 1 ekor, tapi saya yakin dari 6 juta ini saya bisa berkembang gitu. 1 ekor harga 6 juta karena itu genetik yang baru masuk Indonesia. Nah, akhirnya saya beli, saya ternakin, ya lumayan lah, bener-bener itu nolong banget juga. Awalnya kayak loh kok mahal banget, kenapa, terus kayak beneran nggak bisa untung nggak, terus kayak bener-bener waktu itu saya kalkulasi istilahnya proyeksi keuntungan yang bisa didapat dari kalau saya beli gecko itu. Terus ya saya bilangin, saya paparin, ini loh kalau saya beli ini nanti saya bisa dapat hasil segini. Terus akhirnya orang tua ya, meskipun orang tua saya bukan orang yang punya, tapi berusaha dikasih, terus ya akhirnya saya bisa kembaliin juga. Yang paling saya ingat itu saya pernah makan itu sehari cuma Rp5.000.
pas saya kuliah. Jadi saya beli makan 5.000 nasi kuning, itu saya makan pagi sore. Itu benar-benar pernah dan beberapa kali terjadi, itu demi saya bisa beli jangkrik buat gecko saya. Ya sulit pasti, karena dulu kan belum ngetren nih gecko. Akhirnya dari belum ngetren sampai saya semangat banget bangun marketing yang terus kayak terkenal juga. Saya sempat punya follower sampai belasan ribu sampai sekian ribu, tapi hilang Instagramnya, akunnya. Kalau sekarang sih saya lebih santai ya, karena nggak cuma dari gecko, karena ada yang lain juga. Jadi sekarang sih pemasaran saya tuh lebih ke kayak edukasi juga gitu loh mas. Jadi membangun dunia hobi ini dengan edukasi, dan tentunya saya pasti mengajak orang itu cinta lingkungan dari gecko, karena saya yakin semua orang yang pelihara hewan itu punya panggilan untuk cinta sama lingkungan. Gini aja, misal ada anak kecil, misal kita pameran ya, ada anak kecil pengen tahu tentang gecko terus mereka pelihara, itu pasti mereka ada kecintaan sama lingkungan, mulai dari dia pedulilah sama geckonya, kayak terus gimana ngerawatnya dan sebagainya. Itu sangat melatih. Jenis gecko banyak banget, kita punya hampir 3.000 ekor, itu terdiri dari sekitar 30 project ya, jadi nggak rata ya, itu 30 project, ada yang satu projectnya tuh mungkin sekitar 100 ekor, ada yang 50 ekor, ada yang 200 ekor, jadi jenisnya kurang lebih ada segitu. Variasinya mungkin bisa lebih lagi, karena tiap project itu punya variasi. Misalnya yang aku punya, misalnya project bold, itu dia gecko dengan visual yang motifnya itu tebal, nah itu dia punya banyak varian. Misalnya ada yang tambahan genetik A, B, C, D, itu satu project itu bisa berapa varian, jadi mungkin sekitar 30 mungkin kali 4 kali 5 lah ya, sekitar 100 lebih variasi jenisnya di sini. Kalau di Sanjaya Gecko yang benar-benar kita tekanin itu, kita benar-benar mengutamakan genetik. Jadi kalau di gecko itu paling utama genetik. Suatu ekor gecko bisa punya warna yang bagus itu pasti karena genetiknya bagus. Untuk menuju genetik bagus itu butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Artinya pertama pikiran ya, dari pikiran kita harus punya strategi. Oh ini gimana ya biar bisa bagus. Itu setiap peternak punya strategi sendiri-sendiri. Saya pun punya strategi yang mungkin peternak lain nggak punya, dan nggak bisa juga mungkin diaplikasikan di peternak lain. Nah, saya punya ya rumus lah, punya cara lah untuk bisa menjadikan gecko itu anaknya bisa lebih bagus daripada indukannya terus gitu. Jadi setiap generasi itu kualitas gecko kita semakin naik. Kita sebutnya selective breeding. Selective breeding kita benar-benar jalan. Harga variatif banget mas, mulai dari ya jelek-jeleknya kita bilang 50.000 pun ada ya, 50.000 sampai saya pernah jual satu ekor itu 10 juta itu pernah. Kalau yang paling laris sih ya selalu yang warnanya itu orange atau cetar gitu. Tapi kalau udah masuk ke ranah yang hobbyist itu mereka pasti cari yang unik, cari yang punya nilai seni yang lebih tinggi gitu. Jadi kan itu kayak warna, kayak motif itu kan kayak semacam karya seni ya, tapi bedanya nih hewan hidup kan. Dia tuh nelurnya, dia kawin ya mas, dia kawin, dia hamil 2 minggu nelur, nanti 2 minggu lagi nelur, 2 minggu lagi nelur gitu. Biasanya 1-2, tapi normalnya 2, paling sekitar 2-10 kali lah. Jadi telurnya bisa berkisar antara 4 butir sampai 20 butir. Tergantung kita bisa bikin dia jantan atau betina. Bisa mau dibikin jantan itu 40 hari dengan suhu sekian ya, sekitar 30-31. Kalau betina itu butuh suhu sekitar 27-28, itu netesnya lebih lama, 60 hari. Kalau saya sih bikin alatnya sendiri ya, jadi karena saya basic teknik mesin jadi saya bisa bikin alat. Untuk prospek sih saya masih optimis banget ya, meskipun sekarang lagi harganya lagi agak turun nih karena kemarin sempat over populasi. Tapi menurut saya dengan teman-teman semua rajin untuk branding lah, rajin untuk ngajak orang yang awam ayo pelihara gecko gitu, saya yakin bisa stabil ya dan berkembang ya. Harapan saya sih gecko bisa kayak anjing, kucing gitu ya, yang istilahnya umum gitu loh ya, kayak kan pelihara apa kucing ya wajar, pelihara apa gecko kan kayak apa itu gecko ya, kadang kayak agak aneh. Nah saya ingin gecko ini tidak aneh lagi gitu, berkembang mas, pasti berkembang karena selalu ada genetik baru yang misal datang dari luar negeri gitu. Kita pun pasti juga bisa masukin, karena saya bisa impor kan, jadi saya bisa masukin gecko genetik baru gitu. Kalau aslinya yang asal banget tuh ya dari Pakistan, cuma kan udah diternak istilahnya udah direkayasa genetik sama semua orang lah, sama dari berbagai negara, mulai dari Amerika, Eropa, Asia ini juga rajin banget kita. Pakistan kan masih Asia ya, kita sendiri yang punya, masa kita kalah gitu sama orang Amerika. Kalau pengiriman paling jauh ya sampai Papua pernah, sampai Aceh pernah, dari Sabang sampai Merauke lah. Iya ya, kita pasti main media sosial aja lah, karena ya yang dunia hobi ya di situ semuanya. Kebetulan ini kan hewan yang nggak dilindungi, terus emang nggak
nggak akan punah juga, jadi aman lah. Dan yang paling penting sih nggak sampai dilepasin di alam ya, karena ini bukan hewan asli sini, jadi harus dijaga di penangkaran. Nah, mungkin yang kita senang, kita udah melepas adopsi lebih dari 10.000 ekor gecko ke seluruh Indonesia, yang pastinya udah bisa bikin senang semua orang yang beli itu. Jadi bayangin aja, sekitar 10.000 rumah orang senang akan hasil karya kita, dan itu benar-benar bikin kita lebih semangat buat maju. Bahkan kita juga udah bisa ekspor, jadi kita benar-benar senang juga kita bisa berkarya sampai ke dunia internasional juga. Itu yang bikin kita pengen terus maju dan terus berkembang. Ya, pokoknya semua itu dimulai dari nol ya, dan pasti ada proses, dan setiap proses itu emang nggak ada yang bisa dilompati. Jadi emang harus, misal ada 100 anak tangga, ya itu semua harus kita naik satu-satu, nggak bisa lompat gitu. Gampang banget sih kalau gecko. Itu tadi saya bilang, saya di kamar kos aja, mulai dari 4 ekor sampai kita 200 ekor itu saya baru sewa kamar kos lagi. Dia cuma makan itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, jangkrik aja. Ya tergantung berapa ekor yang dikip. Kalau cuma 5 ekor, 10 ekor itu paling aku rasa nggak sampai 100.000 sih, paling cuma 50.000 atau 20, mungkin 20.000 ya. Pokoknya per ekor gecko itu tak hitung-hitung nggak sampai 5.000 rupiah. Kendala mungkin malah di hal yang bukan teknis ya, kayak misal mungkin ada yang nggak suka atau gimana itu sih. Terus kayak banyak yang ngompor-ngomporin atau yang remehin juga ya. Terus kayak berdebat genetik tuh kayak nggak akan selesai, karena ya tiap orang punya pemahaman sendiri-sendiri dan nggak ada yang pasti sebenarnya. Usaha yang bagus itu usaha yang di planning ya pastinya. Jadi ya terserah sih, ada yang bilang kayak nggak usah punya target lah, ngalir aja lah. Tapi kalau menurut saya tetap harus ada target, karena planning atau rencana atau target itu ya sesuatu yang jadi patokan kita. Misalnya gini aja deh, masnya mau ke sini ya, mau ke sini ke Jogja, mau Jogjanya misalnya ke tempat ini misalnya. Yang penting ke tempat ini kan tujuannya. Nah nanti jalannya mau lewat mana kan bisa milih di maps tuh, oh yang ini. Nah gitu loh, jadi tetap ada tujuan gitu. Nah kalau masnya mau ke Jogja tapi nggak tahu mau kemana, mau ngapain, mau kemana, ya apapun usahanya deh, mulai dari ya orang jualan makanan, mau jualan coffee shop atau apapun. Kalau kita yang di dunia hobi ini itu semuanya harus punya tujuan sih. Ya goalnya tuh nggak mesti tentang materi ya. Kalau saya soalnya benar-benar bikin lapangan kerja lah, saya ingin edukasi orang biar cinta lingkungan dan sebagainya. Kalau saya gini, yang penting nyata nih. Jadi mau orang bilang apa tentang saya, misal gini, dulu saya awal lulus, wah ngapain jadi ternak tokek, ngapain kayak yang lain udah berdasi, udah pakai helm proyek, udah keren lah, udah kerja di Pertamina, kerja dimanapun. Karena saya kan teknik mesin dan UGM ya, jadi bener-bener hampir semua teman saya tuh bisa jadi kerja di perusahaan yang terpandang ya. Tapi itu tadi prinsip saya dari guru saya tuh bilang, yang penting nyata nih. Saya nggak pernah puas, jadi sebelum mimpi saya yang besar-besar itu tercapai, ya ini salah satu mimpi saya emang punya yang sekarang ini, tapi pasti akan ada yang jauh lebih besar, dan itu sudah saya pikirkan jauh hari sebelum hari ini. Ya saya pastikan aja itu semua benar-benar sesuai track yang saya bikin, meskipun kita bakal melenceng itu pasti nggak jauh dari garis itu. Pesan buat anak-anak muda, yang pertama ya, teman-teman harus punya tujuan hidup ya, tujuan hidup. Dua, temukan kesenanganmu, minatmu tuh di bagian mana. Terus ketiga, jangan malu, jangan gengsi. Nah yang keempat, harus semangat banget nih, semangat tuh harus tetap dijaga. Ingat tujuan kita, tujuan hidup tadi. Nah terus yang kelima itu tadi, yang penting nyata nih. Jadi nggak perlu lihat orang lain gimana, atau nggak perlu lihat, denger komentar-komentar negatif. Nah, buat teman-teman semua yang mau belajar untuk ternak gecko, untuk belajar apapun lah tentang gecko, bisa chat ke WA admin kita di 0812 1234 3458. Kita juga punya YouTube Sanjaya Gecko, punya Instagram juga Sanjaya_YKK. Oke, thank you banget buat channel 1000 Mimpi. Jangan lupa subscribe ya, karena ini channel yang sangat-sangat keren loh.